Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin menjelaskan mengenai isolasi dan karakterisasi DNA untuk mata kuliah praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Ratna Kartika MTech. Anggota dari kelompok 13 ini pertama ada Ines Trinanda, kemudian ada saya Muhammad Fathar Aulia, dan yang terakhir ada Muhammad Ali Rizky Maulana. Untuk materi yang dijelaskan pada kali ini adalah mengenai isolasi dan karakterisasi, di mana karakterisasi akan dijelaskan dua metode, yaitu PCR atau polymerase chain reaction dan elektroforesis. Bahasan pertama adalah isolasi DNA. Pertama adalah sejarah. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Senyawa ini diberi nama nuklein. Namun, pada tahun 1889, muridnya yaitu Richard Altman menamainya dengan asam nukleat atau nucleic acid. Metode yang digunakan untuk Miescher dalam mengisolasi DNA ini adalah alkalinisis untuk memecah sel dan mengisolasi DNA. Kemudian, adapun tujuan dari isolasi DNA ini adalah isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian ada pemilihan metode. Beberapa metode ekstraksi DNA yang paling umum yaitu ekstraksi organik, ekstraksi seleks, dan ekstraksi fase padat. Metode-metode ini secara konsisten menghasilkan DNA yang diisolasi, tetapi keduanya berbeda dalam kualitas dan kuantitas DNA yang dihasilkan. Saat memilih metode ekstraksi DNA, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk biaya, waktu, keamanan, dan risiko kontaminasi. Kemudian ada tipe spesial dari isolasi DNA. Teknik khusus harus dipilih untuk isolasi DNA dari beberapa sampel. Sampel khas dengan isolasi DNA yang rumit adalah pertama, sampel arkeologi yang mengandung DNA yang terdegradasi sebagian. Kedua, sampel yang mengandung inhibitor dari prosedur analisis selanjutnya. Ketiga, sampel dari mikroorganisme dengan dinding sel yang tebal. Dan yang keempat, sampel yang mengandung DNA campuran dari berbagai sumber. DNA ekstra kromosom umumnya mudah diisolasi, terutama plasmid dapat dengan mudah diisolasi dengan lisis sel, diikuti dengan pengendapan protein yang menjebak DNA kromosom dalam fraksi tidak larut, dan setelah tersentrifugasi, DNA plasmid dapat dimurnikan dari fraksi larut. Kemudian ada prosedur basic atau prosedur dasar pada isolasi DNA. Pertama, sel-sel perlu dikumpulkan, kemudian memecah membran sel terbuka untuk mengekspos DNA bersama dengan sitoplasma. Yang ketiga, solusi atau larutan diperlakukan dengan larutan garam pekat untuk membuang puing-puing seperti protein yang rusak, lipid, dan RNA menggumpal. Kemudian disentrifugasi larutannya untuk memisahkan puing-puing seluler yang menggumpal dari DNA. Kemudian DNA dimurnikan dari deterjen, protein, garam, dan reagen yang digunakan selama langkah-langkah lisis. Nah, kemudian protein seluler dan histon yang terikat pada DNA dapat dihilangkan baik dengan menambahkan protease atau dengan mengendapkan protein dengan natrium atau amonium asetat atau mengekstraknya dengan campuran fenol kloroform sebelum pengendapan DNA. Nah, yang terakhir, setelah diisolasi, DNA dilarutkan dalam buffer yang sedikit asap, biasanya berupa buffer TE atau dalam air yang sangat murni. Kemudian ada alkalinisis, yaitu metode yang digunakan Friedrich Miescher untuk pertama kali mengisolasi DNA. Nah, alkalinisis adalah metode pilihan untuk mengisolasi DNA plasmid sirkular atau bahkan RNA dari sel bakteri. Metode ini mungkin salah satu teknik yang paling berguna secara umum karena merupakan cara yang cepat, andal, dan relatif bersih untuk mendapatkan DNA dari sel. Alkalinisis bergantung pada sifat unik DNA plasmid. Ia mampu dengan cepat andal setelah dinaturalisasi. Inilah yang memungkinkan DNA plasmid dipisahkan dari kromosom bakteri. Kemudian ada bahan-bahan untuk metode alkalinisis. Pertama, digunakan garam fisiologis, kemudian ada tris-Cl, ada glukosa, ada ETA, ada NaOH, ada SDS, ada CH3COOK,
ada CH3COOH, isoamil alkohol, fenol, kloroform, etanol 96%, etanol 70%, dan DDH2O. Nah, untuk alat-alat yang digunakan ada sentrifuge, kemudian ada inkubator, ada freezer, dan ada tabung mikro. Kemudian ada prosedur yang dilakukan pada metode alkalinisis untuk isolasi DNA. Pertama, sebanyak 1,5 ml garam fisiologis untuk menjaga tekanan isotonis dimasukkan ke tabung mikro. Lalu biarkan sebanyak setengah cawan bakteri diambil dan dilakukan pengadukan. Tabung mikro disentrifugasi 6000 rpm selama 2 menit. Supernatan dibuang dari pelet. Pelet diresuspensi dengan 250 mikroliter larutan A yang terdiri dari tris-Cl sebagai pengatur pH, glukosa sebagai penjaga tekanan isotonis, dan eta sebagai chelating agen dingin. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 5 menit. Larutan B yang terdiri dari NaOH sebagai pendenaturasi DNA dan SDS sebagai pelarut membran sel. Sebanyak 250 mikroliter ditambahkan dan tabung mikro dibolak-balik 5 kali, lalu diinkubasi dalam freezer selama 10 menit. Larutan C dingin yang terdiri dari kalium asetat dan asam asetat yang berfungsi untuk merenaturasi DNA sebanyak 250 mikroliter ditambahkan ke campuran, kemudian dibolak-balik 5 kali, lalu diinkubasi 5 menit tepat di baki es. Selanjutnya, tabung mikro disentrifugasi 10.000 rpm selama 10 menit. Masih lanjutan dari prosedur metode alkalinisis untuk isolasi DNA. Lalu supernatan sebanyak 600 mikroliter dipindahkan ke tabung mikro steril baru. Kemudian dibuat larutan yang terdiri dari fenol yang berfungsi untuk degradasi protein, kloroform untuk degradasi lemak, dan isoamil alkohol sebagai anti buih sebanyak 500 mikroliter ditambahkan ke campuran, lalu dibolak-balik 5 kali dan disentrifugasi 10.000 rpm selama 10 menit. Supernatan sebanyak 400 mikroliter dipindahkan ke tabung mikro steril baru, lalu etanol 96% untuk mengikat air sehingga DNA mengendap sebanyak 1 ml ditambahkan. Suspensi diinkubasi freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu disentrifugasi 10.000 rpm selama 2 menit. Supernatan dibuang dengan segera. Lalu etanol 70% untuk mencuci DNA sebanyak 700 mikroliter ditambahkan. Tabung mikro disentrifugasi 10.000 rpm selama 5 menit. Lalu supernatan segera dibuang. Tabung mikro dikeringkan pada inkubator pada suhu 37 derajat Celcius hingga etanol 70% kering. Te atau DDH2O steril sebanyak 30 mikroliter ditambahkan ke tabung mikro. Berikut ini adalah hasil dari metode alkalinisis pada isolasi DNA. Kemudian ada permasalahan dari metode alkalinisis. Pertama, hasil DNA plasmid rendah. Kedua, DNA plasmid muncul sebagai noda bila dilihat pada gel agarosa. Ketiga, DNA plasmid terkontaminasi dengan DNA genom. Keempat, DNA plasmid terkontaminasi RNA. Dan kelima, DNA plasmid tidak terpotong sampai selesai pada suhu 37 derajat Celcius. Berikutnya kita akan membahas tentang polimerase chain reaction atau PCR. Sejarah PCR tak terlepas dari penemuan struktur DNA yang pada awalnya dijelaskan pada tahun 1953 oleh Watson dan Crick. Dan juga tak terlepas dari penemuan baru pada tahun 1980-an, yaitu identifikasi urutan DNA tertentu. Nah, ide PCR ini pertama kali dicetuskan oleh Karimulis, yaitu saat ia bekerja sebagai ahli kimia pada salah satu perusahaan di tahun 1980-an. Nah, ia ingin merancang cara untuk mensintesis oligonukleotida secepat atau lebih cepat daripada sintetizer otomatis yang telah keluar pada zaman itu. Nah, konsepnya itu didasarkan pada teknologi yang sudah ada sebelumnya, termasuk sintesis DNA dengan menggunakan polimerase. Kemudian untuk inovasi Karimulis sendiri adalah menggunakan dua primer pada untayan DNA yang berlawanan untuk memproduksi urutan
di antara mereka. Dan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Nah, pada percobaan pertamanya menggunakan DNA polimerase dari bakteri E. coli. Tapi sayangnya cara ini tidak efektif karena panas akan mengubah struktur DNA polimerase E. coli. Setelah beberapa percobaan, Mullis mulai menggunakan DNA polimerase dari Thermophilus aquaticus, yaitu bakteri yang dapat menahan suhu yang sangat tinggi. Nah, cara tersebut efektif untuk menghasilkan salinan DNA yang cukup untuk proses analisis atau diagnosis. Kemudian, atas kerja kerasnya, Karim Mullis memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1993. Nah, tujuan dari PCR ini adalah untuk mengamplifikasi salinan urutan DNA sebanyak jutaan atau miliaran sesuai kebutuhan untuk menghasilkan DNA yang cukup agar nantinya dapat dianalisis menggunakan teknik lain, misalnya elektroforesis dan RT-PCR. Nah, aplikasinya dapat bermacam-macam, misalnya dalam forensik untuk menganalisis DNA pelaku kejahatan. Pengujian genetik misalnya untuk mengidentifikasi anak yang tertukar, dan diagnostik misalnya untuk mengidentifikasi penyakit COVID, HIV, TBC, dan lain-lain. Kita juga akan membahas bahan-bahan yang umum digunakan dalam PCR beserta fungsinya. Nah, di sini dijelaskan ada 5 bahan utama yang diperlukan dalam PCR. Yang pertama adalah template DNA. Ya, template DNA ini merupakan urutan DNA tertentu yang ingin kita salin atau kita perbanyak. Misalkan hasil isolasi DNA manusia, hewan, tumbuhan yang secara kuantitas kita perlu perbanyak untuk memudahkan analisis dan keperluan lainnya. Kemudian tag polimerase. Nah, ini merupakan salah satu komponen yang paling penting di mana tag polimerase ini hanya diperoleh dari bakteri Thermus aquaticus. Nah, DNA polimerase bakteri ini unik karena dapat bertahan pada suhu tinggi, yaitu berkisar antara 95 derajat sampai 100 derajat Celcius, yang pada umumnya DNA, protein, enzim itu terdenaturasi. Diketahui juga pada suhu 70 derajat Celcius, DNA polimerase bakteri tersebut dapat menghasilkan 60 pasang basa per detik. Bahan berikutnya adalah primer. Nah, primer ini merupakan oligonukleotida pendek yang terdiri dari 18 sampai 25 nukleotida. Primer ini terdiri dari 2 macam, yaitu forward primer dan reverse primer. Nah, primer tersebut dapat dirancang untuk mengapit wilayah target. Nah, primer ini mengikat template DNA dengan basa komplementernya, misalnya timin dengan adenin, guanin dengan sitosin. Nah, bahan berikutnya yang keempat adalah deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTPS. Nah, deoksiribonukleotida trifosfat ini terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin, yang merupakan bahan untuk penyediaan penyusun untuk replikasi DNA. Kemudian yang terakhir adalah buffer atau larutan penjangga. Nah, fungsi buffer sendiri untuk menstabilkan pH reaksi. Nah, buffer ini mengandung MgCl2, dapat mengandung MgCl2 yang mana ion Mg2+ merupakan kofaktor penting untuk DNA polimerase atau tag polimerase. Nah, berikutnya di sini juga ada gambar dari rangkuman bahan-bahan yang digunakan yang dimasukkan dalam tabung polimerase. Ada DNA, template, buffer, nukleotida atau DNTPS, ada primer, ada tag DNA polimerase. Kemudian setelah membahas bahan, kita juga membahas alat yang biasanya digunakan. Nah, di sini ada 2 alat yang paling penting yang digunakan dalam PCR. Yang pertama adalah thermocycler. Nah, alat thermocycler ini digunakan untuk mengatur suhu reaksi. Seperti yang akan dijelaskan berikutnya, suhu dalam reaksi PCR perlu diatur untuk setiap tahapnya. Nah, kemudian gambar di sampingnya, wadah yang berbentuk kerucut ini adalah tabung PCR yang digunakan sebagai wadah reaksi. Di sini
ada prosedur PCR yang standar. Yang pertama, kita tambahkan reagen ke tabung yang berukuran tepat dalam urutan yang disediakan dalam tabel. Nah, di sini ada tabel standar komposisi reaksi PCR. Ada jumlah, komponen, konsentrasi air. Nah, konsentrasi air, maaf. Ya, komponennya ada air, buffer, campuran nukleotida, forward primer, forward reverse primer, kemudian ada tag DNA polimerase, DNA template, ada MgCl2 yang hanya digunakan dengan buffer. Nah, di sini juga tertera jumlahnya dan konsentrasi akhirnya. Nah, total volume reaksi yang standar itu adalah 50 mikroliter. Setelah bahan seluruhnya dicampur dalam tabung, kemudian diaduk perlahan dan vortex dan centrifuge sebentar untuk mengumpulkan semua komponen ke dasar tabung. Tentunya prinsip ini didasarkan pada prinsip sedimentasi. Langkah berikutnya adalah amplifikasi. Nah, parameter amplifikasi ini akan sangat bervariasi tergantung pada primer dan thermocycler yang digunakan. Nah, mungkin perlu untuk mengoptimalkan sistem untuk masing-masing template, primer, dan thermocycler. Nah, di sini ada tabel parameter siklus khas, yaitu siklus 25 sampai 30 siklus untuk amplifikasi yang direkomendasikan. Di sini ada tahap PCR. Yang pertama adalah nanti juga akan dijelaskan. Yang pertama adalah denaturasi template DNA, yaitu suhunya cukup tinggi, yaitu sekitar 94 derajat Celcius, durasinya 1 menit. Kemudian annealing primer, kita turunkan suhunya menjadi 55 derajat Celcius, durasinya 2 menit. Kemudian untuk tahap sintesis atau tahap replikasi DNA, suhunya kita naikkan kembali menjadi 72 derajat Celcius. Nah, kemudian langkah yang terakhir, DNA yang sudah diaplikasi dapat dikarakterisasi dengan elektroforesis gel, agarosa, dan pewarnaan etium bromida, dan juga bisa dikarakterisasi dengan metode karakterisasi lainnya seperti RT-PCR dan lain-lain. Setelah membahas prosedur PCR, di sini ada prinsip prosedur PCR. Di sini akan menjelaskan mengapa PCR itu dapat mengamplifikasi DNA. Yang pertama, tahap 1, yaitu denaturasi rantai double helix DNA menjadi single helix. Nah, untuk mendenaturasi DNA ini diperlukan suhu yang tinggi. Nah, sebelumnya dijelaskan 94 derajat Celcius. Nah, di sini bisa juga 95 derajat Celcius. Nah, pada suhu tersebut, ikatan antar molekul DNA, utamanya ikatan hidrogen, putus, dan yang mengakibatkan untaian double helix DNA menjadi untai tunggal. Nah, kemudian tahap 2 setelah yaitu tahap annealing. Pada langkah ini suhu reaksi diturunkan menjadi 55 derajat Celcius. Ini memungkinkan primer melekat atau mengikat masing-masing template DNA untai tunggal. Nah, dua primer yaitu forward primer dan reverse primer biasanya dimasukkan dalam campuran reaksi. Satu untuk masing-masing dari dua komplemen untai tunggal yang mengandung daerah target. Nah, pada tahap ini sangat penting juga untuk menentukan suhu yang tepat untuk langkah annealing, karena efisiensi dan spesifitas sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu ini harus cukup rendah untuk memungkinkan hibridasi primer ke untai DNA, tapi juga harus cukup tinggi untuk hibridisasi menjadi spesifik agar tidak menempel di tempat lain. Nah, jika suhu rendah, primer dapat mengikat tidak sempurna. Juga jika terlalu tinggi, primer mungkin tidak mengikat sama sekali. Maka parameter suhu harus diperhatikan. Kemudian tahap 3, yaitu tahap sintesis. Nah, suhu pada langkah ini bergantung pada DNA polimerase yang digunakan. Nah, suhu aktivitas optimum untuk DNA polimerase, tag polimerase ini yaitu suhu 72 derajat Celcius. Pada langkah ini, DNA polimerase mensintesis untaian DNA baru yang melengkapi untai cetakan DNA dengan menambahkan nukleotida bebas dari campuran reaksi dan melengkapi cetakan dalam arah yang
yang pertama dari 5 ke 3 dan yang kedua sebaliknya dari 3 ke 5, karena ada forward primer dan reverse primer. Nah, pada akhir siklus yang berlangsung mungkin sekitar 5 menit, suhu dinaikkan kembali dan proses atau siklus itu dimulai lagi untuk menghasilkan jumlah salinan DNA. Nah, jumlah salinan DNA menjadi 2 kali lipat setelah setiap siklus. Biasanya jumlah siklus 20 sampai 40 kali itu menghasilkan jumlah DNA yang cukup untuk analisis. Tahapan reaksi berdasarkan kemajuan. Nah, seperti reaksi kimia lainnya, laju reaksi dan efisiensi PCR dipengaruhi oleh faktor pembatas. Maka dari itu, seluruh proses PCR selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan kemajuan reaksinya. Yang pertama adalah amplifikasi eksponensial. Nah, pada setiap siklus, jumlah produk itu menjadi 2 kali lipat dengan asumsi efisiensi reaksi sebesar 100%. Setelah 30 siklus, satu salinan DNA dapat ditingkatkan menjadi 1 miliar salinan DNA. Makanya ini disebut dengan polimerase chain reaction atau polimerasi rantai. Kemudian yang kedua adalah leveling of stage. Nah, leveling of stage ini terjadi pelambatan reaksi karena DNA polimerase kehilangan aktivitas dan tentunya konsumsi reagen seperti nukleotida bebas atau NTP dan primer yang menyebabkan reaksi melambat atau menjadi lebih terbatas. Nah, dan pada tahap terakhir atau tahap ketiga, yaitu TAU, tidak ada lagi produk yang terproduksi karena kehabisan reagen dan enzim. Kita akan bahas kelebihan dari PCR. Nah, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PCR. Yang pertama, metodenya ini cukup sederhana untuk dipahami dan digunakan. Juga menghasilkan hasil yang cepat. Kemudian, teknik ini juga sensitif dengan potensi untuk menghasilkan jutaan hingga miliaran salinan produk tertentu. Bisa digunakan untuk cloning dan analisis. Berikutnya, PCR juga merupakan alat penelitian yang kuat dan praktis. Kuat di sini dalam artian itu akurat dan tepat ya. Nah, dan bisa digunakan untuk mengetahui beberapa banyak penyakit yang bisa ditemukan, yaitu dengan mengidentifikasi urutan etiologi yang tidak diketahui dari banyak penyakit yang dapat ditemukan oleh PCR. Nah, teknik PCR ini juga membantu mengidentifikasi urutan virus yang sebelumnya tidak diketahui dengan virus yang sudah diketahui, dan dengan demikian kita dapat diberi informasi atau pemahaman yang lebih baik tentang penyakit itu sendiri. Seperti pada pandemi sekarang, metode PCR yang digunakan untuk diagnostik penyakit COVID-19 dan juga mungkin digunakan dalam pengembangan vaksin COVID-19. Berikutnya adalah kekurangan PCR. Salah satu batasan utama dari PCR adalah bahwa informasi sebelumnya tentang urutan target DNA diperlukan untuk menghasilkan primer yang memungkinkan amplifikasi selektifnya. Hal ini dapat berarti pengguna PCR harus mengetahui urutan yang tepat di bagian mana wilayah target dari primer itu dapat melekat untuk memastikan bahwa DNA polimerase dapat berikatan dengan benar ke hibrida template primer dan kemudian menghasilkan seluruh wilayah DNA
target yang disalin atau diperbanyak. Kekurangan yang lain juga seperti lain juga DNA polimerase yang juga rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan mutasi pada fragmen PCR yang dihasilkan. Kemudian keterbatasan lain dari PCR adalah bahwa bahkan jumlah terkecil dari DNA yang mencemari dapat diamplifikasi sehingga dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan atau ambigu karena terkontaminasi DNA yang lain. Kemudian sampel lingkungan yang mengandung asam humat juga dapat menghambat aplikasi PCR dan menyebabkan hasil yang tidak akurat. Nah, dalam praktiknya PCR dapat gagal karena berbagai sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, salah satu sebab gagalnya PCR adalah kontaminasi dengan DNA asing yang dapat menyebabkan produk gagal. Nah, masalah itu dapat ditangani dengan protokol dan prosedur laboratorium yang memisahkan campuran PCR dari kontaminan DNA. Misalnya, jika kita mengisolasi DNA dari TKP, nah DNA TKP ini akan dianalisis. Nah, satu molekul DNA dari personel laboratorium itu dapat mengkontaminasi DNA yang akan dianalisis. Oleh karena itu, nah area penyiapan PCR dapat dipisahkan dari analisis atau pemurnian produk PCR lainnya. Nah, peralatan seperti plastik sekali pakai yang digunakan dan permukaan kerja antara penyimpan reaksi perlu dibersihkan secara menyeluruh agar sampel PCR tidak terkontaminasi. Kemudian spesifisitas dapat disesuaikan dengan kondisi eksperimental sehingga tidak ada produk palsu atau produk gagal yang dihasilkan. Teknik desain primer juga penting dalam meningkatkan hasil produk PCR dan dapat menghindari pembentukan produk yang tidak spesifik. Berikutnya juga komponen buffer perlu diperhatikan. Komponen buffer ini komponen buffer alternatif atau enzim polimerase dapat membantu amplifikasi daerah DNA yang panjang atau bermasalah. Nah, selanjutnya tidak kalah penting parameter berjalan. Misalnya parameter berjalan adalah parameter yang ada saat kita melakukan sintesis, misalnya suhu dan durasi siklus atau penambahan reagen seperti formamida dapat meningkatkan spesifisitas dan hasil PCR. Berikutnya yang terakhir, simulasi komputer juga dapat digunakan. Simulasi komputer dari hasil PCR itu dapat digunakan untuk membantu dalam desain. Selanjutnya yaitu elektroforesis. Teknik elektroforesis ditemukan sekitar abad ke-19. Pengembangannya secara signifikan dimulai tahun 1956 oleh Hunter dan Moller dengan melakukan penelitian tentang sifat-sifat enzim sebagai katalisator untuk melihat pengaruh kimia pada perkembangannya. Elektroforesis merupakan metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Senyawa-senyawa yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. DNA mempunyai muatan negatif dan mempunyai rasio muatan atau massa yang konstan, sehingga kecepatan migrasi DNA selama elektroforesis itu tergantung pada berat molekul DNA tersebut. Hukum Coulomb menjadi prinsip dasar metode pemisahan elektroforesis, yaitu gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Selanjutnya, laju dalam elektroforesis bergantung pada kekentalan medium, ukuran atau bentuk, dan muatan molekul. Kekuatan asam pada medium juga mempengaruhi besar muatan pada ionisasi berlangsung sehingga diperlukanlah larutan buffer.
Teknik elektroforesis dibedakan menjadi dua cara, yaitu ada elektroforesis larutan atau moving boundary electrophoresis dan elektroforesis daerah atau zone electrophoresis. Pada teknik elektroforesis larutan, larutan buffer yang mengandung makromolekul ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri arus listrik. Kecepatan migrasi dari makromolekul diukur dengan melihat terjadinya pemisahan dari molekul di dalam pelarutnya. Pemisahan dari molekul tersebut akan terlihat seperti pita. Sedangkan teknik elektroforesis daerah atau zone electrophoresis, elektroforesis ini menggunakan media padat yang sebagai media penunjangnya. Media penunjang itu akan diberi larutan buffer. Media penunjang yang biasa dipakai adalah gel agaros, gel pati, gel poliakrilamida, dan kertas selulosa poliasetat. Tujuan dari elektroforesis ini yaitu untuk memisahkan atau memigrasikan fragmen DNA pada matriks berpori di bawah pengaruh medan listrik. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada elektroforesis ini ada yang pertama ada sampel DNA, ada marker, ada gel agaros 1%, dan buffer TBE 1X. Marker ini bertujuan untuk memudahkan pembacaan ukuran DNA sampel. Lalu gel agaros ini berperan sebagai media pemisah atau media penunjang atau fasa padatnya. Lalu ada buffer TBE 1X. Buffer ini berfungsi sebagai fasa geraknya dan digunakan buffer jenis ini karena buffer ini memiliki kapasitas buffer yang tinggi dalam isoelektriknya. Lalu alatnya itu ada elektroforator dan UV transeliminator. UV transeliminator ini berfungsi untuk memvisualisasi DNA setelah proses elektroforesis. Untuk prosedurnya, yang pertama direndam gel agaros dengan larutan buffer. Selanjutnya ditambahkan DNA marker yang akan dimasukkan pada lubang agaros. Selanjutnya masukkan sampel DNA di lubang agaros dan dinyalakan elektroforator dengan tegangan 100 volt selama kurang lebih 15-30 menit. Dan terakhir itu memvisualisasi hasil elektroforesis dengan meletakkan gel agaros hasil elektroforesis di UV transeliminator. Aturlah gel agar tidak muncul gelembung. Berikut ini ada hasilnya. Hasilnya akan berupa pita. Di sini dapat kita lihat bahwa ada pita yang tebal dan ada pita yang tipis. Pada pita yang tebal ini menunjukkan bahwa konsentrasi yang tinggi dan kondisi DNA yang diekstrak itu utuh. Sedangkan pada pita yang tipis ini menandakan kondisinya itu tidak utuh. Selanjutnya ada analisis gangguan dan pencegahannya. Pada pita DNA yang tebal itu berarti pita tersebut mengumpul dan tidak menyebar. Sedangkan pada pita DNA yang tipis itu dia menyebar. Jadi menunjukkan adanya ikatan antar molekul DNA yang terputus sehingga genom DNA terpotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pita DNA yang tidak utuh dapat terjadi karena kesalahan teknis saat pengambilan sampel. Misalnya seperti sampel yang diambil itu tidak dalam keadaan segar dan DNA yang diperoleh rusak atau sudah terfragmentasi, jadi menyebabkan pita DNA total tampak smear, tipis, dan tidak jelas. Jadi untuk mencegah terjadinya pita DNA yang tidak utuh, sebaiknya sampel yang digunakan dalam keadaan segar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.